Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqo. Fa inna syaitan la yatamassalu fi surati. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minnar." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai bentukku, menyerupai fisikku, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang berdusta atas namaku, dusta secara sengaja, maka sesungguhnya dia telah mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ulama yang mengingkari bahwasanya ada di antara kaum muslimin orang-orang yang diberikan kenikmatan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW lewat mimpi. Tidak ada yang mengingkari. Dan para ulama menjadikan ukuran kebenaran mimpi seseorang yang mereka mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW adalah dengan menanyakan ciri-ciri fisik Rasulullah SAW kepada orang yang bermimpi tersebut. Karena jelas di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sesungguhnya orang tersebut telah melihatku secara hak, secara benar. Karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Itu kata Rasulullah SAW. Dan kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi aneh. Ada orang di tahun 2023 ini yang kemudian mengatakan bahwa orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW tidak harus berwujud Nabi Muhammad SAW, tapi bisa saja berwujud orang lain. Ini kaedah buatan siapa kaum muslimin? Kita simak videonya. Jadi inya memprotes atau tidak mempercayai atau menghina lah intinya Guru Sokumpul yang menyebutkan bahwa dalam mimpi itu Guru Sokumpul menyebutkan bahwa beliau mirip Nabi Muhammad SAW dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Pertama, perlu digarisbawahi ini adalah mimpi. Perlu digarisbawahi bahwa ini adalah mimpi. Dan orang yang mimpi Nabi, kali lagi, orang yang mimpi Nabi itu tidak mesti melihat rupanya Nabi itu persis seperti apa yang waktu Nabi masih hidup. Jadi orang mimpi Nabi itu tidak mesti persis mukanya seperti Nabi masih hidup. Bisa saja kita melihat muka guru kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah seperti inilah yang akan melahirkan pendusta-pendusta baru yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka bisa mengklaim bahwasanya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi, meskipun yang dijelaskan oleh mereka di dalam mimpi tersebut bukanlah Nabi Muhammad SAW. Terlebih ditambahi lagi dengan mengatakan Nabi Muhammad SAW mengajarkan ibadah atau amaliyah yang belum ada sebelumnya. Kemudian diperintahkan untuk disampaikan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin ini mengamalkan amaliyah atau ibadah tersebut. Maka yang seperti ini musibah. Mustahil Rasulullah SAW menambahkan syariat-syariat yang baru. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menukilkan sebuah riwayat yang sahih dari Ibnu Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan, apabila ada seseorang yang mengisahkan kepada beliau, Ibnu Sirin rahimahullah, bahwasanya dia melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi, maka Ibnu Sirin
rahimahullah mengatakan untuk orang tersebut agar menyebutkan ciri-ciri orang yang dilihat di dalam mimpi tersebut. Apabila yang dijelaskan oleh orang tersebut ternyata tidak dikenal, maka Ibnu Sirin mengatakan bahwasanya engkau tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menukilkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Ibnu Qulaib mengatakan, aku katakan kepada Ibnu Abbas rahimahullah bahwasanya aku melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, sebutkanlah ciri-cirinya kepadaku. Maka Ibnu Qulaib mengatakan, aku sebutkan Hasan bin Ali, lalu aku serupakan dengan beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu an kemudian mengatakan, sesungguhnya engkau telah melihatnya, telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mimpinya tersebut adalah benar. Artinya para sahabat, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dahulu pun mereka mengukur mimpi seseorang yang mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ciri-ciri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seandainya tidak sesuai maka ditolak oleh mereka. Itu zaman dahulu. Yang gambaran ciri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum beredar. Belum sebanyak sekarang ditulis di dalam kitab-kitab, apalagi di internet. Ya, seperti zaman sekarang ini beredar luas. Kalau ingin kitab bisa download, bisa cari. Zaman dahulu kalau niatnya menipu itu bisa langsung ketahuan karena cirinya tidak sesuai. Dan hanya sedikit, tidak sebanyak zaman sekarang ini orang yang mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Sehingga zaman sekarang ini kalau mau berdusta begitu mudah. Kitab-kitab yang menukilkan, yang menuliskan ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW beredar luas. Ya, di internet begitu banyak kitab-kitab yang bisa didownload. Sehingga begitu mudahnya orang-orang mengenal dan menyebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Maka untuk saat ini cukup dilihat bagaimana mimpinya. Kalaulah mimpinya sesuai dengan syariat yang ada, maka bisa dibenarkan mimpi tersebut. Tapi kalau ternyata mimpinya hanya membawa dongeng, apalagi untuk mengangkat kehormatan dirinya sendiri orang yang bermimpi tersebut, untuk melakukan amalia-amalia bid'ah, maka itu mimpi yang batil. Itu mimpi yang dusta. Meskipun yang disebutkan memang sesuai dengan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Karena syariat Islam ini sudah sempurna, tidak mungkin ditambah-tambah lagi. Mengaku mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang ciri-cirinya sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, itu saja tidak bisa kita terima langsung, tidak bisa kita percaya langsung. Apalagi jelas-jelas mimpi Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata yang disebutkan adalah wujud selain Nabi Muhammad SAW. Ya, apalagi wujudnya itu adalah guru sekumpul, maka mustahil. Ya, apalagi masih mau ditakwil-takwil kalau itu menandakan guru sekumpul membawakan akhlak Rasulullah. Karena begitu cintanya Rasulullah SAW kepada guru sekumpul, ya, maka itu takwilnya siapa? Sahabat Nabi saja Abu Bakar As-Siddiq ketika menakwilkan mimpi, maka takwilnya tersebut dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagian dan disalahkan sebagian. Itu Abu Bakar. Apalagi orang masa kini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita terhadap agama Islam yang mulia ini sehingga kita tidak mudah tertipu dengan dongengan-dongengan orang-orang sufi yang sesat dan menyesatkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.